Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti acara kajian umum Tabligh Akbar dalam rangka penggalangan donasi untuk pembangunan masjid dan sarananya yang diinisiasi oleh Yayasan Nasirus Sunnah di Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah dipublikasikan bahwa tema kajian online kita hari ini adalah mendongkrak semangat beribadah. Apakah tema ini perlu diangkat? Apakah tema ini perlu dibahas? Mendongkrak semangat ibadah. Kalau ada istilah mendongkrak, berarti awalnya semangat itu turun. Semangat itu rendah, melempem, makanya perlu didongkrak. Apakah tema ini memang perlu untuk diangkat? Jawabannya perlu, karena setiap kita atau mayoritas kita rata-rata mengalami kondisi semangat yang menurun dalam beribadah. Saya dan Anda pernah mengalami hal tersebut. Bahkan mungkin bukan lagi pernah, tapi sering. Apakah turunnya semangat beribadah itu biasa? Jawabannya biasa. Tapi jangan dibiasakan. Ya. Turunnya semangat beribadah itu biasa, tapi jangan dibiasakan. Apa maksudnya biasa tapi jangan dibiasakan? Biasa itu maksudnya wajar. Biasa itu maksudnya manusiawi. Artinya ketika ada orang semangatnya dalam beribadah itu turun, ya wajar, karena memang namanya iman itu berpotensi untuk naik dan turun. Wajar. Itu makna dari biasa. Tapi jangan dibiasakan. Maksudnya jangan dibiasakan itu apa? Maksudnya harus diantisipasi, harus disadari, dan harus diperbaiki. Ya. Harus diantisipasi, kemudian harus disadari dan harus diperbaiki. Kalau bicara mengantisipasi berarti sebelum terjadi. Menyadari berarti setelah terjadi. Begitu pula memperbaiki. Itu makna jangan dibiasakan. Yang pertama adalah tadi harus diantisipasi. Kita harus berupaya bagaimana supaya semangat itu tidak turun.
Kita antisipasi. Supaya kita bisa mengantisipasi, maka kita harus paham apa saja yang bisa menyebabkan semangat itu turun. Apa saja yang menyebabkan iman itu berkurang. Kalau sudah ketemu apa pemicunya, maka kita hindari. Itulah namanya antisipasi. Misal, kita tahu bahwa iman akan turun dengan perbuatan dosa dan maksiat. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kata para ulama kayak gitu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan ibadah dan ketaatan, berkurang dengan dosa dan maksiat. Berarti yang akan menyebabkan iman ini berkurang adalah dosa dan maksiat. Bagaimana antisipasinya? Antisipasinya hindari, supaya semangat ibadah kita tidak turun. Ini maksud diantisipasi. Lah, manusia kan nggak mungkin bebas dari dosa. Apalagi Nabi SAW mengatakan kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pasti banyak dosa. Menghindari total tidak bisa. Maka kalau kita sudah mengantisipasi secara maksimal, kok kemudian kita tetap terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka langkah berikutnya adalah disadari. Kalau terlanjur iman kita turun, maka kita harus menyadari kondisi tersebut. Lebih mending orang yang imannya turun dan dia sadar, dibandingkan orang yang imannya turun dan dia tidak sadar bahwa imannya sedang turun. Saya ulangi, lebih mending orang yang imannya turun dan dia menyadari kondisi tersebut, dibandingkan dengan orang yang sudah imannya turun, dia tidak sadar bahwa imannya lagi turun. Karena kalau dia sudah menyadari imannya turun, untuk melangkah ke fase berikutnya yaitu diperbaiki, itu lebih mudah. Dibandingkan kalau orang sudah imannya turun, dia nggak sadar pula, susah untuk memperbaiki. Kalau boleh dianalogikan, ada bodoh, ada bodoh kuadrat. Ada bodoh, di atasnya ada bodoh kuadrat. Kalau bodoh itu dia tahu dan sadar bahwa dia bodoh. Kalau bodoh kuadrat, jahilun murakkab, sudah dia bodoh, dia tidak sadar bahwa dia bodoh. Ini lebih mengerikan. Kalau orang bodoh kemudian dia tahu bahwa dia bodoh, maka peluang untuk belajar terbuka lebar di hadapan dia. Peluang untuk memperbaiki diri terbuka lebar di hadapan dia. Tapi kalau dia sudah bodoh, kemudian dia tidak sadar bahwa dia bodoh, itu repot. Apalagi kalau dia sudah bodoh, dia merasa dia pintar, wah repot lagi itu. Maka setelah mengantisipasi, langkah yang kedua adalah menyadari, oh ternyata saya ini imannya lagi turun. Bagaimana supaya kita bisa sadar dan merasakan iman lagi turun? Banyak barometer dan ukurannya banyak. Contoh misalnya, kita bisa menyadari iman kita lagi turun ketika hati kita tidak tenang. Ketika hati kita tidak tenang. Dan tenangnya hati itu susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tenangnya hati itu adalah sesuatu yang dirasakan. Tenangnya hati itu ketika kita menikmati ibadah yang kita kerjakan. Tenangnya hati itu ketika kita tentram
Tenangnya hati itu ketika kita ditawari untuk beramal, cepat tergerak. Tenangnya hati itu ketika kita menghadapi masalah, kita bisa berpikir dengan jernih. Tenangnya hati itu ketika kita ditimpa musibah, maka hati ini bisa lebih plong untuk menghadapi musibah tersebut. Ketika itu semuanya tidak kita dapatkan, berarti ketenangan hati kita sedang bermasalah, dan itu indikator bahwa iman kita lagi turun. Bagaimana kita menyadarinya? Dengan ketenangan hati. Apalagi ya, cara agar kita bisa merasakan iman kita lagi turun, sulit untuk fokus dan khusyuk dalam beribadah. Saat kita merasakan sulit untuk khusyuk dalam sholat kita, untuk konsentrasi merenungi apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah, itu tandanya iman kita lagi turun. Apalagi Ustaz, ukuran yang bisa kita jadikan, barometer yang bisa kita jadikan ukuran untuk merasakan iman kita yang lagi turun adalah malas untuk beramal. Ketika ada tawaran untuk berinfak, ketika ada ajakan untuk mengikuti pengajian, ketika ada motivasi untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada orang-orang terdekat kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, suami kita, anak kita. Ketika datang ajakan untuk beramal itu, kemudian kita malas, angin-anginan, awang-awangan, itu tandanya iman kita lagi turun. Apalagi di antara yang bisa kita jadikan sebagai barometer bahwa iman kita lagi turun adalah masalah yang datang bertubi-tubi. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah relasi pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah dengan tetangga, masalah dengan kendaraan, masalah dengan begitu banyak masalah. Bahkan dahulu para ulama kita, saya lupa nama ulamanya, saya bisa merasakan efek dari dosa-dosa yang saya lakukan dari perubahan perilaku istri saya, perubahan perilaku pembantu saya, dan perubahan perilaku tikus-tikus yang ada di rumah saya. Subhanallah. Para ulama kita dahulu adalah orang-orang yang sangat cepat merasakan perubahan suasana keimanan. Jadi begitu melihat istrinya susah diatur, begitu melihat pembantunya susah diatur, begitu melihat tikus di rumahnya itu bertingkah, ya, yang biasanya nggak ngerusak, tahu-tahu ngerusak, maka mereka, oh ini mungkin karena dosa. Jadi setelah mengantisipasi, kemudian menyadari. Nah, kalau sudah menyadari, maka memperbaiki. Langkah berikutnya setelah menyadari, memperbaiki. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana cara memperbaikinya ketika kita mengalami kondisi iman kita turun, semangat beribadah kita juga turun. Mari kita dengarkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, likulli amalin syirrah, setiap amalan itu pasti ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat pasti ada turunnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang mengalami masa semangat turun, dia tetap konsisten dengan sunnah Nabi SAW, maka dia akan beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Dan barang siapa yang saat semangat ibadahnya lagi turun, kok dia tidak konsisten mengikuti panduan Nabi SAW, maka orang ini akan binasa. Saya bacakan riwayat yang lainnya, nanti baru kita simpulkan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan sahih gharib, Nabi SAW mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Mirip, setiap amalan itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat pasti ada turunnya. Fa in kana sahibuha saddada au qaraba farjuhu. Seandainya orang yang sedang mengalami masa semangat turun, dia tetap berusaha untuk istiqomah atau mendekati istiqomah, maka harapkanlah kebaikan dari orang ini. Ini riwayat yang lain. Apa kesimpulannya dari riwayat-riwayat ini? Bahwa ketika kita semangat lagi turun, yang mesti kita lakukan adalah tetap jaga yang wajib-wajib dulu. Ketika semangat ibadah kita lagi turun, prioritaskan menjaga amalan-amalan yang wajib. Kenapa? Karena amalan yang wajib ini adalah modal utama kita. Jadi pertahankan modal ini. Jangan sampai modalnya juga habis. Jadi ketika kita ibadahnya lagi down semangatnya, maka langsung kita identifikasi ibadah-ibadah yang wajib ini mana. Ini pertahankan. Sholat 5 waktu, ya, ini yang wajib. Puasa Ramadan, ini yang wajib. Zakat, ini yang wajib. Birrul walidain, ini yang wajib. Prioritaskan untuk mempertahankan amalan yang wajib. Jangan sampai ketika iman kita lagi turun, malah yang wajib-wajib ini ditinggalkan, hancur nanti. Makanya Nabi SAW katakan, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Barang siapa yang saat imannya turun, kemudian dia tidak konsisten dengan ajaran agama, maka dia akan binasa. Ada sebagian orang diajak sholat, ayo sholat yuk, sholat duhur. Aduh, saya ini lagi futur, saya ini lagi gak semangat. Justru ketika lagi gak semangat itu kita prioritaskan amalan yang wajib. Ibarat HP yang lagi lowbat. Kalau HP lagi lowbat itu dicas, bukan malah dibiarkan. Jadi ketika kita merasa semangat ini lagi turun, semangat ibadah lagi turun,
Kita cari yang wajib-wajib ini, itu yang kita prioritaskan. Walaupun yang sunnah-sunnahnya saat itu belum kita kerjakan. Prioritaskan yang wajib. Zuhur, qobliyahnya ndak dulu, ba'diyahnya ndak dulu. Ndak apa-apa. Yang penting zuhurnya ini dijaga. Zakat, sodakohnya belum, infaknya belum, yang sunnah-sunnah belum, tapi zakatnya ini dijaga. Jangan sampai enggak juga. Puasa Ramadan prioritaskan, walaupun mungkin puasa Syawalnya belum, puasa Sya'bannya belum, puasa Ramadannya jangan sampai rusak. Jaga yang wajib. Nanti yang wajib-wajib ini kalau kita tetap bisa pertahankan di masa-masa turunnya keimanan kita, ini akan menjadi pemantik, akan menjadi pemicu untuk membangkitkan kembali semangat kita menambah amalan yang sunnah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan pesannya, inna li hadhil qulub iqbalan wa idbara. Hati manusia itu ada saatnya semangat, ada semangatnya, ada saatnya malas. Manusia itu ada saatnya dia terdorong untuk beramal, ada saatnya dia itu turun semangatnya. Fa idza aqbalat fakhudhuha bin nawafil. Ketika kita lagi semangat beribadah, maka arahkan semangat ibadah itu untuk nambahi yang sunnah-sunnah. Wa idza adbarat falzamuhal faraid. Dan ketika iman kita lagi turun, semangat ibadah kita lagi turun, maka konsistenlah menjaga yang wajib. Ini nasihat dari Umar bin Khattab. Pas seperti apa yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau kita lagi semangatnya turun, jangan sampai yang wajib kelewat. Ya. Contoh kayak tadi misalnya, lagi males banget untuk beribadah. Ya sudah, kalau memang nggak mau qobliyah, ba'diyah, nggak mau sholat duha, nggak mau sholat tahajud, lagi males banget, minimal subuhnya jangan sampai kelewat. Zuhurnya begitu. Oke, berangkat ke masjid hanya untuk menjalankan sholat zuhur. Kenapa? Karena imannya lagi turun. Sudah. Maghrib juga demikian, subuh juga demikian, asar juga demikian. Yang wajib ini dijaga. Dengan izin Allah, kalau itu masa-masa iman turun, yang wajib ini tetap kita jaga, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, nanti ini akan mendongkrak semangat kita untuk menambah kembali yang sunnah-sunnah. Ketika kita berbicara yang wajib-wajib, itu jangan hanya dikonotasikan dengan menjalankan perintah, termasuk meninggalkan larangan. Termasuk meninggalkan larangan. Yang haram-haram ini ketika iman lagi turun, jangan dikerjakan yang haram-haram. Ketika iman kita lagi turun, jangan kemudian lantas kita bebas untuk browsing, ya, buka, nonton hal-hal yang tidak layak untuk ditonton di YouTube. Jangan. Itu akan semakin memperparah kondisi iman kita yang lagi lemah. Ya. Itu bisa diibaratkan orang lagi sakit, ya, sudah tidak dikasih makan, disuruh minum racun, mati. Ya.
Ketika iman kita lagi lemah, ketika kita lagi malas beribadah, itu kita diumpamakan kayak orang lagi sakit. Yang kita butuhkan adalah asupan gizi yang cukup, obat-obatan, kita hindari makanan-makanan, minuman yang berbahaya. Harapannya kalau kita konsumsi makanan yang cukup, obat-obatan, kita istirahatnya juga cukup, kita hindari makanan-makanan yang menyebabkan kolesterol naik, asam urat naik, itu kita hindari, maka dengan izin Allah gak lama kemudian akan kembali bugar. Ya. Itu kira-kira analoginya. Ini poin yang pertama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memprioritaskan yang wajib-wajib. Ya. Yang wajib-wajib itu maksudnya adalah amalan yang wajib dan meninggalkan sesuatu yang haram, yaitu dosa dan maksiat. Yang kedua, bagaimana cara kita mendongkrak semangat kita untuk beribadah? Dengan memanfaatkan momen-momen istimewa. Dengan memanfaatkan momen-momen istimewa. Kita tahu bulan yang jumlahnya 12, hari yang jumlahnya 7 dalam sepekan, jam yang jumlahnya 24 dalam sehari dan semalam, itu semuanya yang menciptakan Allah. Yang menciptakan bulan Muharram Allah, yang menciptakan bulan Rajab Allah, yang menciptakan bulan Ramadan Allah, yang menciptakan hari Senin Allah, yang menciptakan hari Jumat Allah, yang menciptakan hari Selasa Allah, yang menciptakan pagi Allah, yang menciptakan siang Allah, yang menciptakan malam Allah. Semuanya ini makhluk ciptaan Allah. Tapi walaupun semuanya ini makhluk ciptaan Allah, Allah memberikan keistimewaan kepada suatu waktu yang tidak Dia berikan kepada waktu yang lain. Allah berikan keistimewaan kepada hari Jumat yang tidak Dia berikan kepada hari Senin. Allah berikan keistimewaan kepada bulan Ramadan yang tidak Dia berikan kepada bulan misalnya Dzulqa'dah. Allah berikan keistimewaan kepada sepertiga malam terakhir yang tidak Allah berikan kepada ba'da zuhur. Kenapa Allah bedakan antara satu waktu dengan waktu yang lainnya? Antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kenapa Allah beda-bedakan ini? Karena hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, antara satu waktu dengan waktu yang lainnya, antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan di antara hikmahnya, sebagaimana disebutkan para ulama, adalah untuk mendongkrak semangat kita dalam beribadah. Dan itu bisa kita rasakan. Yang sebentar lagi akan kita jumpai adalah bulan suci Ramadan. Semua orang bisa merasakan bahwa animo beribadah masyarakat di bulan Ramadan dengan animo mereka beribadah di luar Ramadan sama atau beda? Beda. Ya. Yang paling gampang puasa. Ada orang nggak pernah puasa setahun penuh kecuali di bulan Ramadan. Berarti kan dia mau berpuasa. Ya. Zakat, banyak orang nggak peduli dengan zakat. Baru bulan Ramadan peduli dengan zakat. Animo beribadah. Sholat, banyak orang di luar Ramadan nggak pernah ke masjid. Begitu masuk ke Ramadan dia mau ke masjid. Sebelum pandemi dulu umroh, ya, iktikaf.
Ini bisa kita rasakan semuanya. Bahwa begitu masuk bulan Ramadan, semangat untuk beribadah terdongkrak. Dan ini salah satu hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Yaitu untuk mendongkrak orang-orang yang semangatnya lagi turun. Di bulan Ramadan ini ada janji-janji pahala istimewa yang tidak Allah sediakan di luar Ramadan. Malam Lailatul Qadar misalnya. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan misalnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah satu malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih besar dibandingkan beribadah selama 1000 bulan. Ini kan tidak ada di dalam malam-malam yang lainnya. Setahun 360 hari tidak ada malam yang punya keistimewaan seperti malam Lailatul Qadar. Tidak ada. Yang punya keistimewaan itu hanya malam Lailatul Qadar. Bayangkan beribadah satu malam nilainya bisa lebih besar dibandingkan beribadah 1000 bulan. Itu kan istimewa banget. Sehingga ketika Allah mengistimewakan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lainnya, hari Jumat dibandingkan hari yang lainnya, sepertiga malam terakhir dibandingkan waktu-waktu yang lainnya, seharusnya perbedaan ini, keistimewaan ini seharusnya mendongkrak semangat kita untuk beribadah kepada Allah dengan maksimal. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam begitu masuk bulan Ramadan, maka akan ada sesuatu yang beda dari diri beliau dibandingkan di luar Ramadan. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi SAW itulah manusia yang paling dermawan. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Tapi puncak kedermawanan Nabi SAW adalah di bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril datang menemui Nabi SAW untuk mendengarkan setoran hafalan Al-Quran beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Di bulan Ramadan itu malaikat Jibril setiap malam turun menemui Nabi SAW untuk mendengarkan setoran hafalan Al-Quran beliau. Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW itu lebih dermawan dibandingkan angin yang sedang bertiup. Nanti kita akan jelaskan. Mari kita perhatikan hadis ini. Nabi paling dermawan begitu masuk Ramadan, semangat kedermawanannya sampai ke puncak. Berarti kan ada perbedaan. Tapi perbedaannya bukan kayak kita. Ya, di luar Ramadan pelit, di bulan Ramadan agak dermawan. Bukan kayak gitu Nabi. Di luar Ramadan beliau dermawan, begitu masuk Ramadan super dermawan. Berarti kan ada perbedaan, ada perubahan. Ya. Kedermawanan Nabi SAW di bulan Ramadan itu dipengaruhi dengan murojaah Al-Quran yang beliau setorkan kepada malaikat Jibril. Kata para ulama, itu menunjukkan bahwa orang baca Quran rajin, itu efeknya dia akan dermawan. Karena termotivasi dengan ayat-ayat yang dia baca, yang isinya salah satunya adalah memerintahkan untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk membayar zakat, untuk beramal soleh, untuk berderma. Nah, berarti kalau ada orang sering baca Quran tapi nggak dermawan, ini berarti ada sesuatu yang keliru. Ya.
Karena Nabi SAW ketika tiap malam baca Quran disimak oleh malaikat Jibril, maka beliau pun jadi terdongkrak semangatnya untuk berderma. Lalu di sini diumpamakan bahwa kedermawanan Nabi SAW itu lebih dahsyat dibandingkan angin yang bertiup. Kenapa diumpamakan seperti angin yang bertiup? Ya. Kata para ulama yang mensyarah hadis ini dari dua sisi. Yang pertama dari kecepatannya, yang kedua dari cakupannya. Yang pertama dari kecepatannya. Nabi SAW itu sangat cepat untuk mengulurkan tangan, sebagaimana cepatnya angin ketika bertiup. Ketika bertiup angin itu kencang. Kedermawanan Nabi pun seperti itu. Begitu melihat ada celah untuk berderma, untuk beramal, maka beliau segera untuk berderma. Tidak nunggu nanti. Gak kayak sebagian orang. Ya. Mau sedekah aja nunggu bulan Ramadan. Dah, begitu terbersit pengen sedekah segera dieksekusi, jangan ditunda-tunda. Ya biasanya kalau ditunda nanti ada kepentingan ini, kepentingan itu, ada godaan setan, nggak jadi akhirnya. Jadi perumpamaan kedermawanan seperti angin yang bertiup itu dari sisi kecepatannya, kemudian yang kedua dari sisi cakupannya. Kedermawanan Nabi SAW itu cakupannya seperti cakupannya angin. Jadi angin itu kalau berhembus semuanya bisa merasakan, tua, muda, laki-laki, perempuan, dewasa, anak kecil, semuanya bisa merasakan angin. Dan kedermawanan Nabi juga bisa dirasakan oleh semua manusia. Bahkan non-muslimun bisa merasakannya. Ya. Besar, kecil, tua, muda, semuanya bisa merasakan. Maka di kesempatan tabligh akbar kali ini, saya memotivasi diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, ada peluang emas di hadapan kita untuk mewujudkan sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa masjid, ya, yang di dalamnya akan digunakan untuk sholat 5 waktu, akan digunakan di dalamnya untuk pengajian, akan digunakan di dalamnya untuk pendidikan agama, akan digunakan di dalamnya untuk kegiatan sosial. Ini ada terbuka pintu di hadapan kita. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya. Begitu terbuka, manfaatkan. Gak usah nunggu, nanti nunggu duitnya banyak. Sekarang adanya berapa? Keluarkan. Nanti kalau memang ada rezeki lagi, keluarkan lagi. Jangan ditunda. Begitu ada kesempatan, segera eksekusi. Karena menunda-nunda itu adalah kebiasaannya setan. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ihdar saufa, fa inna saufa min junudi iblis. Waspadailah kata nanti. Karena kata nanti itu adalah pasukannya iblis. Maksudnya nanti yang konotasinya negatif gitu ya. Ayo sedekah nanti, ayo sholat nanti. Ya, ya kalau belum waktunya ya jangan. Ayo sholat zuhur nanti belum masuk waktunya ya enggak apa-apa. Ya, misalnya sekarang nih diajak sholat zuhur, ayo sholat zuhur nanti masih jam 11. Wah kamu ini prajuritnya iblis. Bukan. Nanti maksudnya ya, nanti kalau sudah masuk waktunya suruh sholat kok nanti-nanti. Ini berarti sedang dijerat oleh pasukannya iblis. Jadi tabligh akbar kali ini kesimpulannya bahwa
turunnya iman itu sesuatu yang biasa, tapi jangan dibiasakan. Apa makna biasa? Makna biasa adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi, karena memang iman itu berpotensi untuk naik dan turun. Maksud jangan dibiasakan apa? Maksud jangan dibiasakan adalah satu, diantisipasi, dua, disadari, tiga, diperbaiki. Diantisipasi sebelum terjadi turunnya iman itu, antisipasilah dengan cara hindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Seandainya sudah mengantisipasi kok tetap terjadi iman kita turun, maka disadari bahwa iman kita lagi turun. Bagaimana kita bisa menyadari turunnya iman itu? Dengan berbagai indikator. Hati yang tidak tenang, semangat ibadah yang turun, ya, kemudian masalah yang datang bertubi-tubi, susah untuk khusyuk dalam beribadah. Baru setelah disadari, langkah berikutnya diperbaiki. Cara memperbaikinya dengan tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu memprioritaskan yang wajib, ya, jangan sampai ditinggalkan, dan itu termasuk meninggalkan yang haram. Lalu memanfaatkan momen istimewa, salah satunya adalah bulan Ramadan. Manfaatkan untuk mendongkrak semangat kita beribadah kepada Allah. Apapun jenis ibadah itu, yang penting ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ringkasan dari apa yang tadi sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kami dan juga buat segenap pendengar serta pemirsa. Masih ada sisa waktu, silahkan kalau ada yang ingin bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas penyampaian materinya di siang hari ini. Dan kami informasikan kembali sebelum kami bacakan pertanyaan di sesi yang kedua. Silakan bagi Anda kerabat muslim ataupun pemirsa yang ingin ikut berdonasi dalam pembangunan Masjid Yayasan Nasirus Sunnah yang lokasinya berada di Dusun Karangkabur, Desa Bojonegara, RT 4 RW 2, Kecamatan Padamara, Purbalingga, Jawa Tengah. Anda bisa mentransfer donasi melalui BRI Syariah dengan nomor rekening 104-233-5858 atas nama Yayasan Nasirus Sunnah Peduli Muslim Purbalingga. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi nomor WhatsApp 0857 4148 9080. Baik, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengapa seringnya saya mengamalkan sesuatu, semangatnya hanya di awal saja? Contoh, ketika menghafal Al-Quran. Ketika ana mendengarkan keutamaan menghafal Al-Quran, biidznillah ana semangat menghafal. Namun beberapa hari kemudian tidak semangat lagi, bahkan berat rasanya untuk menghafal Al-Quran. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dirasakan bukan hanya oleh penanya, banyak di antara kita merasakan itu. Terkait dengan masalah menghafal Al-Quran, jadi ada beberapa fase. Ada fase memaksa diri, ada fase membiasakan diri, ada fase menikmati. Ya, memaksa, membiasakan, menikmati. Sebelum orang bisa menikmati membaca Al-Quran, dia biasanya akan melewati fase namanya memaksa. Kenapa perlu dipaksa? Karena nafsu gak suka, setan juga gak suka ketika kita menyibukkan diri dengan menghafal Al-Quran. Ada pihak yang tidak suka, yaitu nafsu dan setan. Menghadapi nafsu dan setan ini perlu ada pemaksaan diri.
Males itu dilawan, bukan diikuti apalagi disiram. Bukan diairi. Males itu ada sebagian orang punya males terus diairi sehingga tambah subur. Bukan. Tapi dipaksa, dilawan. Kata seorang penyair, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatim. Nafsu itu diumpamakan seperti bayi yang sedang suka-sukanya minum ASI. Kalau sudah waktunya disapih, kok nggak dipaksa untuk disapih, maka sampai besar pun dia tetap akan minum ASI ibunya. Wa in taftimhu yanfatimu. Tapi kalau kamu paksa, begitu masuk saatnya untuk disapih, maka dia akan berhenti. Nafsu itu seperti itu. Nafsu mendorong kita untuk malas membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itulah dorongan nafsu, maka harus dilawan. Dilawannya bagaimana? Berusaha tetap untuk menghafal. Pemaksaan. Setelah melewati pemaksaan, ada fase namanya pembiasaan. Menjadikan itu sebagai rutinitas harian. Dan dalam fase pembiasaan ini, kita harus memahami karakter manusia yang tidak bisa untuk mengerjakan sesuatu instan. Semuanya butuh tahapan. Pahami itu. Menghafal Al-Quran, semangat saja nggak cukup, tapi harus ada trik dan tekniknya. Yaitu memulai dari kadar yang kita mampu. Kadarnya berapa kita mampunya? 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat, 1/4 halaman atau 1/3 halaman atau setengah halaman. Mulai dari kadar yang terkecil yang kita mampu. Jadi jangan mentang-mentang semangat baru dengar motivasi terus langsung pengennya dalam sehari nambah hafalan baru 3 halaman misalnya. Biasanya orang-orang yang seperti itu kapok. Besoknya nggak mau lagi. Kenapa? Karena terlalu berat. Beda kalau misalnya dia konsisten, udahlah 1 ayat udah. Tapi konsisten tiap hari. Dia sudah terbiasa, nanti dia bisa langkah berikutnya. Jadi otak kita itu mirip seperti tubuh kita, mirip seperti fisik kita. Kalau orang pengen bisa lari 10 km, sebelumnya dia nggak pernah lari, maka tidak mungkin hari pertama latihan dia langsung lari 10 km, tidak mungkin. Dia perlu lari jarak yang ringan dulu, 100 meter, 500 meter. Setelah jarak itu dia bisa tempuh, dia bisa konsisten selama 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan, baru kemudian bertahap dia tambah. Mirip seperti itu latihan, menghafal itu mirip seperti itu. Otak kita itu mirip dengan fisik kita. Itu fase namanya membiasakan. Nah, ketika itu sudah menjadi kebiasaan, nanti akan ada fase namanya menikmati. Menikmati itu adalah ketika kita sudah baca Al-Quran, kita nggak pengen berhenti, pengennya terus. Ya, makanya jangan kaget kalau para ulama kita dulu mereka khatam 3 hari sekali, ada yang di bulan Ramadan bahkan semalam 1 malam suntuk khatam sekali.
Karena mereka sudah fasenya menikmati lagi. Bukan fasenya sudah menikmati, bukan lagi membiasakan atau memaksa. Fasenya sudah nikmat sudah. Kalau kita sudah menikmati sesuatu kan nggak pengen berhenti. Kalau fase yang kedua, kebiasaan itu manakala ditinggalkan, kelewat, ada sesuatu yang hilang. Mungkin belum sampai level menikmati, tapi kok ada yang kurang ya hari ini. Itu Anda di fase yang kedua. Ya, jadi begitu. Ada 3 fase yang perlu dijalani. Nah, silakan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya dan juga nasihatnya. Yang berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, alhamdulillah setiap pagi saya bisa membaca Al-Quran atau rutin membaca Al-Quran. Apakah orang tua saya yang sudah meninggal juga bisa menikmati amalan-amalan saya? Kemudian yang kedua, apa saja golongan orang-orang yang mati syahid selain berperang membela Islam? Apakah orang yang terkena tanah longsor, kemudian meninggal tenggelam di dalam air, dan juga terkena COVID, apakah juga termasuk mati syahid Ustaz? Jazakallah khairan. Yang pertama, kalau anak rajin baca Al-Quran, apa orang tua dapat pahalanya? Iya. Karena anak itu adalah hasil kerja orang tuanya. Ya, anak itu hasil kerja orang tuanya. Al-waladu min kasbi walidihi. Anak itu adalah hasil dari jerih payah orang tuanya. Sehingga ketika Anda rajin beribadah, insya Allah orang tua Anda pun juga akan mendapatkan aliran pahala. Makanya dalam hadis yang sahih, awaladin salihin yad'u lahu. Salah satu dari 3 pahala jariah yang akan terus mengalir walaupun orang sudah meninggal adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya. Dan itu bukan hanya terbatas dalam doa saja, termasuk juga sholat Anda, puasa Anda insya Allah akan mengalir kepada orang tua. Apalagi seandainya orang tuanya memang dahulu saat hidupnya sering mendidik Anda untuk itu lebih, peluang untuk mengalirnya lebih besar lagi. Apa yang kedua tadi? Mati syahid Ustaz. Mati syahid itu apa? Hanya yang berperang saja. Sekarang bedakan antara orang mati syahid dengan orang mendapatkan pahala syahid. Ya. Kalau mati syahid orang yang berperang di jalan Allah. Kalau orang mendapatkan pahala syahid itu banyak. Ya. Nabi SAW menyampaikan dalam beberapa hadis, orang yang tenggelam dia syahid, orang yang terbunuh membela hartanya, membela kehormatannya, dia syahid. Ya. Orang yang tertimpa sesuatu dia syahid. Orang yang wafat di masa pandemi, masa wabah itu dia syahid. Syahid di sini maksudnya adalah dia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Itu maksudnya. Sehingga kata para ulama kita, orang-orang yang meninggal karena tenggelam, karena tertimbun saat ada gempa atau tanah longsor, atau karena terkena wabah, orang-orang ini walaupun mereka berpeluang mendapatkan pahala syahid, orang-orang ini tetap dirawat jenazahnya seperti orang yang mati biasa, tidak seperti di medan perang. Kalau di medan perang orang yang meninggal itu kan nggak perlu dikafani, cukup dengan pakaian yang dia pakai saat itu. Maksudnya kafannya ya pakaian itu gitu loh, nggak perlu dimandikan. Ya. Beda dengan orang yang tenggelam atau orang yang tertimbun, itu beda. Dia tetap dirawat seperti jenazah pada umumnya. Jadi maksudnya adalah orang-orang tadi mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Ya.
Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya orang jika mendekati Ramadan atau di awal Ramadan biasanya sangat semangat untuk beribadah, tapi tidak dengan Anda yang kadang malah futur Ustaz. Bagaimana cara mengatasinya? Jazakallahu khairan. Cara mengatasinya dengan menyadari justru semakin ke belakang itu semakin istimewa. Jadi bulan Ramadan itu satu bulan itu istimewa. Setiap hari di bulan Ramadan itu istimewa. Tapi di antara yang istimewa ini ada yang paling istimewa, yaitu di 10 hari terakhir. Dan di 10 hari terakhir ini ada yang paling istimewa, yaitu di malam Lailatul Qadar. Nah, kita harus sadari itu. Jadi jangan sampai justru di awal kita semangat, di tengah atau di belakang kita turun. Justru disitulah prime time-nya. Disitulah waktu paling istimewanya. Jangan sampai kita kalah dengan kuda. Ya. Kuda itu kalau lagi balapan, dia akan semakin meningkatkan speed, meningkatkan kekencangan, kecepatan dia dalam berlari begitu melihat garis finish. Jangan sampai kita kalah sama kuda. Kita lari kencang saat di awal Ramadan, begitu mendekati akhir Ramadan sudah sibuk di mall. Ya, udah lupa, udah nggak puasa malah kadang-kadang sebagian orang. Jangan seperti itu. Ya. Jadi caranya adalah dengan menyadari justru waktu istimewanya adalah di akhir, dan tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah agar dikaruniai taufik, hidayah, bantuan, pertolongan supaya kita bisa istiqomah untuk beramal di semua masa. Ya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Yang berikutnya terkait dengan suami istri agar semangat beribadah bisa tinggi atau mendongkrak semangat ibadah suami istri yang sama-sama sedang turun imannya, bagaimana cara istri mengajak suami untuk memperbaiki ibadah tanpa menggurui Ustaz? Jazakallahu khairan. Gimana caranya mengajak suami tanpa menggurui? Satu dengan contoh. Ya, satu dengan contoh. Dan ini juga berlaku kepada suami yang ingin menasihati istrinya dengan contoh. Jadi ketika suami itu imannya lagi turun, istri mencontohkan untuk tetap konsisten, ya. Harapannya nanti suami akan terdorong. Harapannya suami akan terdorong. Kemudian selain itu, ya, selain dengan contoh, Anda bisa menasihati suami, tapi tidak secara langsung. Ya, kalau kita punya atau biasa bermain dengan media sosial, medsos, kita bisa pasang status, ya, yang intinya motivasi, walaupun itu tidak tertunjuk ditulis kepada suamiku, enggak kan? Pasang status kan ya umum sifatnya. Harapannya suami membuka status itu nasihat yang tidak secara langsung. Bisa juga Anda menasehati tanpa langsung, tidak secara langsung dengan nyetel pengajian, ya, dengan suara yang volume yang agak diangkat supaya suami juga ikut mendengarkan. Yang ketiga adalah mendoakan tadi. Jadi terus mendoakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus doa kayak gitu. Ya, mudah-mudahan Allah berkenan untuk membukakan kembali hati suami Anda dan juga istri Anda. Ya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Yang berikutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana jika kita hidup hanya berkecukupan, namun hati selalu berangan-angan dan berniat ingin bersedekah? Apakah boleh berniat seperti itu setiap harinya Ustadz? Dan apakah niat tersebut bisa mendapat pahala seperti orang yang mengamalkannya setiap hari? Jazakallahu khairan. Iya, kalau orang berniat sedekah tapi dia nggak bersedekah karena nggak punya, maka dia dapat pahalanya. Ini poin yang pertama yang saya sampaikan. Poin yang kedua, sedekah pahami bahwa tidak harus nominalnya besar dan tidak harus sedekah itu kepada orang lain. Ya. Justru kepada orang terdekat Anda sendiri. Suami misalnya, dia pengen sedekah tapi dia nggak punya duit kecuali untuk istrinya. Anda memberikan duit itu untuk istri Anda, itu terhitung sedekah. Makanya seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, menyebutkan beberapa alternatif distribusi uang. Ya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Ya. Nabi SAW bersabda bahwa antara dinar, ya, emas yang engkau sedekahkan di jalan Allah dengan emas yang engkau sedekahkan untuk memerdekakan budak, dengan emas yang engkau berikan kepada istrimu, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau berikan kepada istrimu. Berarti suami ketika dia uangnya pas-pasan kemudian dia berikan kepada istri sebagai bentuk nafkah, kewajiban nafkah dia kepada istrinya, maka itu terhitung sedekah. Jadi jangan dipersempit alokasi sedekah itu. Nominalnya juga jangan dibayangkan, oh sedekah itu harus nominalnya besar. Masa Anda nggak bisa menyisihkan 1000 perak? Masa Anda nggak bisa menyisihkan 500 perak? Rubba amalin saghirin tukabbirun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu besar pahalanya karena niat. Masa Anda nggak bisa menyisihkan 1000 perak untuk dimasukkan ke kotak infak masjid? Masa nggak bisa? Ya, nominal. Bentuknya sedekah itu tidak mesti dengan uang, sedekah itu bisa dengan senyuman. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Ibu senyum kepada anaknya sedekah. Istri senyum kepada suaminya sedekah. Suami senyum kepada istrinya sedekah. Anda bertasbih, subhanallah, itu sedekah. Kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Anda bertasbih, mengucapkan subhanallah, itu terhitung sedekah. Anda mengucapkan tahmid, alhamdulillah, itu terhitung sedekah. Anda mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu terhitung sedekah. Jadi sedekah itu bentuknya macam-macam. Pahami itu sehingga kita bisa tetap bersedekah. Pertanyaan terakhir. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa kita pastikan ketika rezeki sempit disebabkan adalah maksiat yang kita kerjakan Ustaz? Belum tentu. Belum tentu rezeki sempit itu karena maksiat yang kita kerjakan. Rasulullah SAW juga pernah mengalami masa-masa beliau rezekinya susah. Ya, kan kita tahu Nabi SAW pernah tidak mengkonsumsi apapun di rumahnya kecuali kurma dan air putih. Nggak ada makanan kecuali kurma air putih. Dan itu berjalan selama 3 purnama. Apa berani kita katakan Nabi SAW saat itu karena dosa-dosa yang beliau kerjakan? Bukan, itu ujian. Nah, bagaimana tahunya rezeki sempit atau rezeki sempit ini karena dosa atau karena ujian? Dari keseharian ibadah kita, lihat saja ibadah kita bagaimana. Jadi kalau kita ibadah sedang bagus-bagusnya kok rezeki kita susah, itu ujian. Untuk
menguji kita seberapa kita komitmen dengan ibadah itu. Jangan-jangan cuma gara-gara rezekinya sempit terus ibadahnya kita tinggalkan, jangan. Ya. Tapi kalau suasana kita ibadahnya lagi down, rezeki susah, itu berarti gara-gara dosa yang kita kerjakan. Ya. Jadi jawabannya tidak mesti rezeki yang susah itu karena dosa. Ya, tapi alangkah baiknya kita introspeksi. Karena bagaimanapun juga seringkali dosa yang kita sadari dibandingkan dosa yang tidak kita sadari, lebih banyak dosa yang tidak kita sadari. Seringkali seperti itu. Maka beristighfar itu salah satu cara mendongkrak rizki. Itu dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 ke atas. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Memperbanyak istighfar itu bisa membuka pintu rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdullah Zain MA Hafizahullah Ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Demikian kerabat muslim dan juga pemirsa semuanya, kami ingatkan kembali sebelum kami tutup, bagi Anda yang ingin ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Yayasan Nasirus Sunnah Purbalingga yang berada di Dusun Karangkabur, Desa Bojanegara, RT 4 RW 2, Kecamatan Padamara, Purbalingga, Jawa Tengah, Anda bisa mentransfer donasi melalui rekening BRI Syariah dengan nomor 104 233 5858 atas nama Yayasan Nasirus Sunnah Peduli Muslim Purbalingga. Untuk konfirmasi donasi melalui WhatsApp di nomor 0857 4148 9080. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.